mempresentasikan hasil desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Fixed Asset Intensity terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Antonia Yusikaurina, NPM 176123111. Yang kedua Ucok Sugiarto, NPM 176124008. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Nilai perusahaan adalah harga yang mampu dibayarkan oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan mencerminkan kualitas perusahaan tersebut apakah baik ataupun buruk. Perusahaan dengan kualitas baik tentu saja akan memberikan cerminan nilai pada konsumen dan menarik perhatian investor, baik investor luar maupun investor domestik untuk berinvestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya ukuran perusahaan, leverage, dan fixed asset intensity. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklarifikasikan dengan berbagai cara, antara lain total aset, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Penentu ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada total aset perusahaan. Leverage merupakan pemakaian utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Leverage dapat diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Rasio leverage adalah untuk mengukur berapa besar perusahaan dibiayai oleh utangnya. Fixed asset intensity atau intensitas aset tetap merupakan proporsi aset perusahaan yang terdiri dari aset tetap. Fixed asset intensity mempresentasikan proporsi aset tetap dibandingkan total aset perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian akan membuat penelitian yang menjelaskan analisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan fixed asset intensity terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat memuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dari leverage terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dari fixed asset intensity terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi? Baik, berikutnya pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, laporan keuangan yang digunakan hanya periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, ukuran perusahaan diukur dengan total aset. Yang ketiga, leverage diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Yang keempat, fixed asset intensity diukur dengan book value of total asset intensity dibagi total aset. Yang kelima, nilai perusahaan diukur dengan price to book value atau PBV. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fixed asset intensity terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses pembelajaran di Universitas Widya Dharma Pontianak. Yang kedua, bagi pembaca. Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan fixed asset intensity terhadap nilai perusahaan sektor barang konsumsi. Baik kawan-kawan, saya akan melanjutkan di bagian kerangka pemikiran. Menurut Irayanti dan Tumbel 2014, nilai perusahaan merupakan nilai gabungan dari pasar dari saham yang diterbitkan dan nilai pasar hutang dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga saham meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham.
Dalam upaya mewujudkan nilai perusahaan yang tinggi, perusahaan harus mencukupi kebutuhan dananya agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Kinerja yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan serta harga saham perusahaan. Hal ini akan mencerminkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan tersebut. Menurut Pratama dan Wikswana 2016 halaman 1341, ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Gill dan Obradovic 2012 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Pratama dan Wikswana 2016 halaman 1341, faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah leverage. Leverage adalah salah satu mekanisme eksternal yang dapat dipercaya dapat mengurangi biaya agensi. Leverage juga bisa sebagai salah satu alat yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal mereka dalam rangka meningkatkan keuntungan. Singapuroko 2011. Leverage dapat diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Penelitian yang dilakukan oleh Hermoningsih 2013 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah intensitas aset tetap atau fixed asset intensity. Menurut Lestari dan Indarto 2018 halaman 6, perusahaan dengan intensitas aset tinggi cenderung memiliki metode pengakuan aset yang dapat mencerminkan nilai aset perusahaan yang sesungguhnya. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar diharapkan dapat memaksimalkan produktivitas yang akan meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang, yang tentu saja akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Gambar 1.1 merupakan kerangka konseptual. Di sini, ukuran perusahaan merupakan variabel pertama atau X1, leverage merupakan variabel kedua atau dilamakan dengan X2, fixed asset intensity merupakan variabel ketiga yang dilamakan dengan X3, dan variabel Y-nya adalah nilai perusahaan. Hipotesis. Dalam penelitian ini kami berhipotesis yang pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis yang ketiga atau yang terakhir, fixed asset intensity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Dalam bentuk penelitian asosiatif, peneliti juga menggunakan bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Definisi operasional variabel. Di sini, ukuran perusahaan adalah size sama dengan LN atau total aset. Leverage diukur dengan DER, yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Fixed asset intensity diukur dengan intensity sama dengan nilai buku total aset intensity dibagi dengan total aset. Sedangkan nilai perusahaan diukur dengan price to book value, yaitu harga saham dibagi dengan nilai buku saham. Populasi dan sampel. Populasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah manufaktur sektor barang konsumsi yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode purposive sampling, metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi berupa data sekunder. Objek dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan sektor barang konsumsi yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Teknik analisis data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.